Episode 74, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. William sekarang keluar dan penuh amarah. Jiang Wan dipukul oleh orang lain, inilah intinya. Melihat William yang marah, Jiang Wan buru-buru mengambil lengannya dan menjelaskan, kamu salah paham, saya tidak dipukuli, tapi saya hanya tidak sengaja menyentuhnya. Jiang Wan bersalah, dia tidak melakukannya. Ingin melihat William membuat masalah untuknya. Bagaimanapun, itu adalah perusahaan tempat dia bekerja, wakil manajer yang baru, dan kekasih kecil ketua. Tiada bandingan. Apakah ini tidak disengaja? Mata William tajam, dan dia tidak akan percaya apa yang dikatakan Jiang Wan. Benar-benar aku tidak sengaja menggambarnya, dan itu tidak ada hubungannya dengan siapapun. Jiang Wan menggandeng William dan terus-menerus menenangkan emosinya, William, apa kau tidak percaya padaku? Singkatnya, William tersedak. Dia bisa melihat bahwa Jiang Wan tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi dia sangat tidak nyaman. Dalam keputusasaan, dia mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya yang halus, dan bertanya dengan lembut dan prihatin, apakah itu sakit? Mata Jiang Wan memerah, dan dia menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, sedikit sakit, tidak masalah. Lain kali bisakah kamu berhenti menjadi sangat marah, itu terlalu menakutkan. Ya, beberapa saat yang lalu, Jiang Wan dengan jelas merasakan bahwa William menjadi marah, seperti harimau yang tidak beralasan, dan kemarahan yang muncul dari tubuhnya terasa seperti dia akan menghancurkan seluruh dunia. William mengangguk, tapi tetap tidak bisa melepaskan. Karena Jiang Wan menolak membicarakan masalah ini, dia akan menyelidikinya sendiri. Jadi, keesokan harinya, William mengantar Jiang Wan untuk bekerja. Setelah melihat punggung anggunnya memasuki gedung perusahaan, William menelepon, dan setelah beberapa saat, seorang wanita berjalan keluar dari gerbang perusahaan. Itu adalah asisten Jiang Wan, Song Min. Song Min sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini, ketika dia melihat William menyeringai dan melambai padanya dari kejauhan, dia ingin berbalik dan pergi. Dia mengenal William, saudari Wan pernah membawa William ke perusahaan untuk makan malam. Itu juga makan malam, Song Min mengetahui bahwa William adalah pemborosan. Karena itu, dia tidak memiliki perasaan pada William. Namun, hari ini William tiba-tiba meneleponnya, mengatakan bahwa dia sedang terburu-buru. Hei, apa yang kau cari untukku? Song Min berjalan ke arah William dengan dingin, dengan tangan di sekitar dadanya, kelopak matanya menyempit dan dia memandang rendah padanya. William tidak keberatan, tersenyum, dan berkata, silakan minum kopi. Minum kopi. Song Min terkejut, dan segera berkata dengan marah, William, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini. Aku tidak akan menyesali Sister Wan, kamu sudah mati. Tanpa diduga, William sebenarnya ingin berendam sendiri, sialan, mual. William juga terkejut. Dia segera mengerti apa yang dipikirkan Song Min. Dia tidak bisa menahan tangis atau tertawa. Dia berkata, kamu terlalu banyak berpikir, tapi aku ada hubungannya denganmu. Tidak ada arti lain. Benarkah? Song Min curiga. Di kedai kopi, William memesan cappuccino dan beberapa makanan penutup untuk Song Min. Dia tahu bahwa gadis kecil ini tamak, apalagi tidak bisa menolak permen. Melihat Song Min berdada raksasa yang tampak kekanak-kanakan ini menatap lurus ke meja permen dan tidak bisa berpaling, William tahu dia bertaruh dengan benar. Song Min begitu terjerat dalam hatinya sekarang, memaksa dirinya untuk berpaling dari permen, mulutnya tercekik dan bertanya, mengapa kamu mencari saya? Kamu tidak takut Sister Wan akan mengetahuinya. Kembali dan kemasi kamu. William tidak menjawab. Hanya tersenyum dan berkata, tidak ada yang besar, hanya hal-hal kecil. Ini semua untukmu. Jangan sungkan. Makan. Song Min menelan ludah, menunjuk pada permen ini, dan bertanya, sungguh berikan aku beberapa. William mengangguk, Song Min ragu-ragu sejenak, dan tidak berpikir lagi, dia mengambil sendok dan mulai makan, lalu menginjak kakinya dengan gembira, menyipitkan matanya, dengan senyum manis di wajahnya. Gadis ini tidak menyangka akan mudah dibeli. William, tanyakan saja apa yang kamu inginkan. Selama itu urusan perusahaan, aku tahu itu. Kata Song Min. Makan mulut orang lain dengan lembut. William merenung sejenak dan bertanya, kemarin, Jiang Wan dipukul oleh seseorang. Hei, Song Min terkejut, menyeka mulut kecilnya dengan tatapan kusut, dan akhirnya mengangguk, nah, perusahaan kami memiliki wakil manajer baru bernama Liu Yao, yang merupakan kekasih kecil ketua kami. Mengapa dia memukul Jiang Wan? Liu Yao mengira Sister Wan telah berhubungan dengan Huang Dong di perusahaan, jadi dia memperingatkan Sister Wan. Di mana mereka bertengkar? Di kantor, di depan semua rekan saya, dia menamparkan 2 kali. Sungguh.
Merasa dirugikan untuk Sister Wan, bahwa Liu Yao benar-benar sombong, mengandalkan ketua untuk mendukungnya, dia telah memukuli beberapa orang di perusahaan kami. Kata Song Min dengan getir. Song Min tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan matanya terbuka lebar dan bertanya, William, kamu tidak ingin mengajari Liu Yao untuk Sister Wan, kan? Apakah William benar-benar berani melakukan ini? Dia membuang-buang uang, jika dia berani melakukan sesuatu dengan Liu Yao, maka saudari Wan tidak akan bisa tinggal di perusahaan. Jadi Song Min segera membujuk William, saya tahu kamu sangat baik kepada saudari Wan, tetapi saya menyarankan kamu untuk tidak ikut campur dalam masalah ini, atau kamu akan menyakiti saudari Wan. William tersenyum dengan tenang. Memainkan dengan ponselnya, dia berkata, oke, saya punya ukuran. Saya akan membayar uangnya dan pergi dulu. Setelah itu, William bangkit dan pergi. Song Min melihat ke belakang William pergi, tiba-tiba merasa sedikit tidak dapat melihat William. Apalagi, dia selalu merasa bahwa masalah ini tidak akan hilang begitu saja. Pada saat yang sama, Jiang Wan sedang berada di kantornya saat ini, mengalami sakit kepala untuk cabang Tangren. Karena Zhao Gang, masalah ini ditunda, dan Huang Dong menetapkan tugas lagi, kerjasama ini harus dimenangkan, ledakan. Pintu kantor tiba-tiba dibuka dengan kasar dari luar. Liu Yao bergegas masuk, dan langsung melemparkan dokumen di tangannya ke meja Jiang Wan. Dia membuka mulutnya dan menegur dengan keras, manajer Jiang, mengapa kerjasama rumah sakit Tangren tidak dibatalkan hari ini? Apakah kamu tidak mau melakukannya? Jika Anda tidak ingin melakukannya, mengundurkan diri, jangan menyia-nyiakan sumber daya keuangan perusahaan untuk mengangkat vas untuk Anda. Jiang Wan segera bangkit, tersenyum, dan berkata kepada Liu Yao, Wakil Manajer Liu, saya mendekati kerja sama cabang Tangren, sore. Aku akan pergi ke sana lagi. Liu Yao berbalik, dengan kedinginan di wajahnya, dan mengarahkan jarinya ke hidung Jiang Wan dan mengutuk, di sore hari. Kenapa kamu tidak pergi di pagi hari? Mungkinkah departemen pemasaranmu seefisien ini? Manajer Jiang, sebagai wakil manajer perusahaan, saya harus memikirkan perusahaan. Saya akan memberi waktu 3 hari. Jika Anda tidak bisa mendapatkan cabang Tangren dalam 3 hari, Anda dapat mengundurkan diri. Liu Yao sengaja datang untuk mencari masalah. Selama 3 hari, bahkan jika dia diberi 7 hari, dia tidak akan bisa mendapatkan cabang Tangren. Dia mengerti bahwa cabang Tangren baru-baru ini berterima kasih kepada para tamu di balik pintu tertutup, dan pasangannya tidak menunggu untuk dilihat. Bahkan jika Jiang Wan lewat, dia merasa malu. Pelacur kecil, tunggu untuk keluar dari perusahaan. Jiang Wan segera menjelaskan, Wakil Manajer Liu, kerja sama cabang Tangren pasti tidak akan dibahas dalam 3 hari. Anda juga harus tahu bahwa cabang Tangren telah ditutup untuk berterima kasih kepada tamu selama 3 hari. Telak. Sebelum Jiang Wan selesai berbicara, Liu Yao datang dengan tamparan dan berkata dengan wajah dingin, Manajer Jiang, tamparan ini untuk membangunkan Anda. Ingat, Anda akan selalu menjadi karyawan perusahaan, hanya manajer kecil dari departemen pemasaran. Dan saya wakil manajer bos. Kata-kata saya adalah perintah. Anda tidak bisa membantahnya, mengerti? Jiang Wan mengepalkan tinjunya dengan erat, matanya merah, dan matanya tertuju pada Liu Yao. Di luar pintu, banyak rekan yang menyaksikan, dan mereka semua merasa kesal terhadap Jiang Wan. Wakil manajer yang baru jelas sengaja mencari-cari kesalahan. Mulai sekarang, Jiang Wan tidak akan pandai di perusahaan. Song Min telah kembali ke perusahaan sejak lama, melihat adegan ini, dia segera mengirim pesan teks ke William Kilim, Liu Yao bermasalah dengan Sister Wan lagi, dan memukul Sister Wan lagi. William telah menunggu di bawah perusahaan. Dia tidak ada hubungannya hari ini, jadi dia akan menunggu Jiang Wan meninggalkan pekerjaan dan kemudian mengundangnya makan malam. Pada saat ini, melihat pesan teks tersebut, William benar-benar meledak. Sialan Liu Yao. Pengadilan kematian. William langsung masuk ke gedung dan langsung ke lantai Beacon Pharmaceutical. Di perusahaan. Melihat Jiang Wan menatapnya, Liu Yao mencibir beberapa kali, tangannya melingkari dadanya, dan berkata dengan marah, kenapa kamu masih belum yakin? Jiang Wan mengendus dan menelan keluhannya ke dalam perutnya, dan berkata, Liu wakil manajer berkata, saya akan pergi sekarang. Setelah itu, Jiang Wan berbalik, mengambil tas dan pergi. Tapi Liu Yao jelas tidak akan membiarkan Jiang Wan pergi seperti ini. Dia meraih tas di tangan Jiang Wan dan jatuh dengan keras ke tanah, mengutuk, Jiang Wan, aku peringatkan, jangan berpura-pura menderita di depanku. Pikirkan baik-baik tentangmu, aku bisa membunuhmu. Jika kamu berkenan, segera keluar dari perusahaan, jika tidak, aku bisa membunuhmu.
Jiang Wan memandangi benda-benda yang tersebar dengan air mata di matanya. Mengatakan, Wakil Manajer Liu, saya tidak menyinggung perasaan Anda, mengapa Anda membidik saya seperti ini? Liu Yao berkata dengan wajah dingin, untuk Anda. Jiang Wan, Anda menganggap diri Anda terlalu tinggi, wanita jalang seperti Anda, saya tidak tahu berapa banyak yang telah saya lihat. Mereka berpura-pura menjadi seperti wanita di siang hari dan tidak tahu cara pamer di malam hari. Jika Anda ingin merayu pacar saya, Anda harus menimbang diri sendiri. Liu Yao mulai mengumpat mangkuk kotoran ini, dia harus terikat pada Jiang Wan. Biarkan Anda berpura-pura tegak dan membuat Anda bau. Aku tidak. Kamu bicara omong kosong. Jiang Wan berkata dengan bersemangat. Bentak. Liu Yao naik dan menamparkan lagi, mengutuk mati kau. Belum. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Jalang. Bersambung.